Halo, kembali lagi bersama saya Bram Etan di podcast Kenapa Rupanya. Kali ini kita ada di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tetapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis di dalamnya. Kali ini pertanyaan yang diajukan berasal dari teman saya Michael Angel di Instagram dengan username @defenderofthemoon. Shoutout buat Michael, thanks buat pertanyaannya. Pertanyaannya gini, apakah pencuri yang mengembalikan barangnya masih bisa dipidana? Nah, menarik nih. Mungkin Michael pengen nyoba jadi money heist. Nah, sebenarnya pencurian itu diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Bunyinya kayak gini. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Oke, udah tahu pasalnya. Sekarang yang pertama, kita harus kenal di hukum pidana itu ada macam-macam delik. Ada 2 bagian, delik formil dan material, sama delik aduan dan biasa. Delik itu perbuatan BTW. Perbuatan yang bisa dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, yang pertama itu, pasal pencurian ini termasuk delik formil. Delik formil itu delik yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik material adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Yang kedua, pasal pencurian ini termasuk delik aduan. Sebagian besar dari delik-delik dalam KUHP itu sebenarnya delik biasa. Artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Delik ini dikenal dengan klah delik atau delik aduan. Bingung? Kita coba dari contoh kasus ya. Misalnya Michael masuk ke dalam rumah Budi dan mengambil jam tangannya yang ada di atas atau di samping kasur deh. Ketika mau melarikan diri, Michael tertangkap oleh satpam di rumah Budi. Karena ketangkep, jam tangan itu kemudian dikembalikan kepada Budi. Nah, tindakan Michael tetap dikatakan sebagai pencurian, meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian. Kenapa demikian? Karena delik pencurian itu secara formil yang lebih menitik beratkan pada tindakan, bukan secara material atau akibat dari pencurian itu. Misalnya dalam contoh kasus tadi, tidak harus hilang dulu jam tangannya Budi. Selama Michael sudah melakukan perbuatan pencuri tadi, dia sudah bisa diadukan ke pidana. Tapi sebenarnya ada nih salah satu sifat khusus dari delik aduan, yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Hal ini diatur dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum acara pidana itu yang mengatur cara menindak pasal di KUHP. Bunyinya pasalnya kira-kira kayak gini. Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Nah, berbeda dengan delik biasa, dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa, laporan polisinya perkara tersebut nggak bisa ditarik kembali ataupun dicabut, walaupun telah ada perdamaian dengan korban atau adanya pengembalian kerugian kepada korban. Kecuali apabila penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti pada kasus tersebut atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Nah, jadi kesimpulannya, apakah pencuri yang mengembalikan barangnya masih bisa dihukum? Bisa, tapi belum pasti. Karena yang pertama harus diadukan dulu, dan jika diadukan, dalam 3 bulan masih ada kesempatan untuk ditarik gugatannya. Kira-kira seperti itu. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!